Sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 24 Februari 2022. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan ayat 50. Berbagi dan bersaksi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan pada orang yang sakit, orang yang menderita, dan orang-orang yang terpinggirkan. Dari ketergerakan hatinya itu, Yesus selalu berbagi, sesuatu yang ada dalam dirinya itu dikeluarkan, dibagikan. Entah itu yang namanya mujizat, Mujizat itu bermacam-macam, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, mengampuni dosa, dan lain sebagainya. Itulah bentuk berbagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya dan karyanya. Demikian juga Tuhan Yesus selalu mengajar, mewartakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam perjumpaannya dengan situasi, dengan kelompok orang, dan sebagainya, Yesus selalu mengkritik, membenahi segala sesuatu yang kurang pas pada tempatnya, sesuatu yang kurang tepat pada pelaksanaannya. Misalnya pelaksanaan hukum Taurat, kita tahu Yesus tidak pernah menghapus semuanya itu, tetapi memperbaiki supaya dikembalikan dengan apa yang semestinya, dengan apa yang seharusnya, sehingga kehidupan kita itu semakin harmonis. Sahabat Rema yang terkasih, tentu dari dua hal itu, berbagi dan bersaksi, kita sebagai umat beriman juga kita diajak untuk melakukan hal yang sama, menumbuhkan semangat, menumbuhkan api di dalam diri kita, yaitu api berbagi, api bersaksi. Tuhan Yesus juga mengajar banyak hal pada orang-orang di sekitarnya, menerangkan kitab suci, mewartakan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga di dalam kehidupan pada saat itu ada perubahan-perubahan dan orang kembali kepada Allah. Orang tidak hidup sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, tetapi melainkan bersama-sama. Seperti tahun ini, bahkan dari tahun kemarin 2021, Bapak Paus mencanangkan tahun sinode sampai dengan nanti tahun depan, tahun 2023. Dalam sinode ini kita juga diajak berjalan bersama. Dalam berjalan bersama itu tentu kita tidak hanya cuma mendengarkan, tetapi kita diajak juga berpartisipasi dan bermisi. Berbagi dari apa yang kita miliki, dari diri kita, entah itu sharing rohani, kesaksian iman yang kita dapatkan, yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Berbagi kehadiran dengan orang-orang yang kesepian, orang-orang yang membutuhkan kita, membutuhkan didengarkan. Dari mendengarkan itu, kita sebetulnya juga mendengarkan Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam diri kita. Sebagai contoh misalnya, kalau orang sharing, mungkin hal yang bagi kita itu jelek, saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah berdoa, saya selalu bertengkar dalam rumah. Apa yang bisa kita tangkap dari semuanya itu? Roh Kudus sedang berbicara apa kepada kita? Mungkin apa yang kita dengarkan itu jelek, tidak pernah berdoa, tidak pernah merayakan Ekaristi, bertengkar dan sebagainya. Nah, di situ sebetulnya titik balik dalam diri kita. Kalau dikatakan tadi tidak pernah berdoa, tidak merayakan Ekaristi, berarti kita diajak, digerakkan oleh Roh Kudus supaya kita juga
berdoa lebih baik lagi. Bukan ikut-ikutan tentunya. Tentu itu bukan suara Roh Kudus. Tapi kalau kita sungguh mendengarkan Roh Kudus, berarti dari situ kita digerakkan hati kita oleh Roh Kudus supaya saya berdoa lebih baik lagi. Saya merayakan Ekaristi lebih benar lagi. Kalau tadi dikatakan bertengkar dalam rumah, berarti tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan. Kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menciptakan damai, menciptakan kerukunan di dalam hidup kita, di dalam hidup bersama, entah di rumah, di komunitas, di masyarakat, dalam hidup menggereja. Kita menciptakan itu. Itulah fungsi mendengarkan suara Allah yang merupakan gerakan dari Roh Kudus sendiri. Dan akhirnya apa? Kita juga mampu berbagi. Ya, kalau kita bisa berdoa lebih baik, kita merayakan Ekaristi lebih benar, berarti ada sesuatu kekuatan dari diri kita yang nanti kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Demikian juga bersaksi. Berarti hidup kita itu tidak seperti hidup kita yang lama. Kita bersaksi artinya kita mewartakan, kita memberikan teladan yang baik. Kalau kita seringkali mendengarkan Kristus keteladanan dalam hidup masa kini, maka tadi Roh Kudus berbicara dalam diri kita. Kalau kita melihat situasi yang tidak baik, bukan berarti kita ikut ke dalamnya, terjerumus ke dalamnya. Tetapi sebagai orang beriman, kita sebetulnya digerakkan oleh Roh Kudus untuk memperbaiki situasi. Kita diharapkan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Entah teladan apapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, mampu mempersembahkan diri kita yang penuh, yang utuh kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kita, lewat keteladanan yang kita contohkan, kita berikan kepada orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Rema yang diberkati Tuhan, semoga keluarga kudus mendoakan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.